Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hasan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'da. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan ini. Kita akan melanjutkan makna Al-Qur'an kita, yaitu surat Al-Baqarah ayat 30. Langsung saja dibuka Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan ketika itu qala berfirman, siapa Rabbuka, Tuhan engkau Muhammad, lil malaikati pada malaikat atau pada beberapa malaikat, ini sesungguhnya kami Allah itu ja'ilun menjadikan fil ardi di dalam bumi khalifatan pengganti. Qalu berkata mereka malaikat, ataja'alu adakah menjadikan engkau Allah fiha di dalam bumi man pada orang yufsidu yang berbuat kerusakan fiha di dalam bumi, wa yasfiku dan akan mengalirkan mereka ad-dima'a pada darah, wa nahnu dan kami malaikat nusabbihu mensucikan bihamdika dan memuji kepada engkau Allah, wa nuqaddisulak dan mensucikan kami laka padamu. Qala berfirman Allah, ini sesungguhnya aku a'lamu mengetahui aku ma pada apa-apa la ta'lamuna yang tidak mengetahui kamu sekalian. Jadi ketika itu Allah berfirman pada beberapa malaikat, sesungguhnya kami Allah akan menjadikan pengganti di bumi, yaitu Adam dan anak turunnya. Jadi menjadikan pengganti, menggantikan generasi yang sebelumnya. Kemudian malaikat berkata, ya Allah, apakah engkau sudah menjadikan pada penghuni bumi ini yang mana mereka itu telah berbuat kerusakan di bumi dengan mereka saling membunuh? Jadi di dalam angan-angan malaikat tuh merasa khawatir bahwasanya dengan dijadikan manusia yang baru, kemudian perilaku mereka akan seperti orang-orang dulu, yaitu golongan jin yang dulu yang mereka itu berbuat kerusakan saling membunuh. Dan sedangkan kami ini para malaikat, kami selalu mensucikan kepada engkau ya Allah, memuji pada engkau ya Allah. Maksudnya untuk apa engkau menciptakan makhluk yang baru lagi? Apakah dengan kami ini belum cukup? Maksudnya seperti itu. Yaitu kami ini adalah hamba-hamba yang selalu mensucikan kepada engkau ya Allah, yang selalu taat kepada engkau. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih tahu pada apa-apa yang engkau tidak tahu. Artinya walaupun kenyataannya manusia itu banyak berbuat kerusakan, Allah tahu bahwa dari manusia itu ada manusia yang soleh, manusia yang di situ menjadi nabi, yang akhirnya Allah memasukkan pada surga, yang mereka nanti akan mengisi surga itu. Wa alama dan mengajari siapa Allah Adama pada Adam al asma'a pada beberapa nama, kullaha kesemuanya nama,
Suma kemudian aradohum mendatangkan siapa Allah hum aradohum mendatangkan siapa Allah hum pada kesemuanya nama alal malaikah pada malaikat. Faqala maka berfirman Allah, ambiuni menceritakanlah kalian malaikat ni padaku bi asma'i dengan nama-nama. Haulai demikian itu nama. Haulai demikian itu nama-nama. In kuntum jika ada kamu sekalian malaikat itu shodikina orang-orang yang benar. Maksudnya sungguh ucapannya. Kemudian untuk membuktikan pada malaikat bahwa Adam atau manusia yang baru tadi itu mempunyai kefadolan yang tidak dimiliki oleh malaikat, maka Allah mengajari pada Adam pada kesemuanya nama hewan, matahari, bulan, bintang dan lain-lain. Kemudian Allah tunjukkan benda-benda itu pada malaikat dan Allah perintah pada malaikat untuk menceritakan nama berbagai benda itu, nama-nama berbagai benda itu. Kalau memang ucapan kamu sekalian itu benar bahwa malaikat itu lebih mempunyai kefadolan daripada makhluk yang baru, ya coba ceritakan apa nama-nama benda itu. Qalu berkata malaikat, subhanaka maha suci engkau Allah. La ilma tidak tahu kami atau tidak ada ilmu bagi kami. Lana bagi kami. La ilma tidak tahu kami atau tidak ada ilmu kami. Lana bagi kami. Ila kecuali ma apa-apa alam tanah yang mengajari engkau na pada kami. Innaka sesungguhnya engkau Allah, anta engkau al-alimu mengetahui, al-hakimu lagi menghukumi. Jadi pada saat itulah malaikat menyadari kekurangan mereka dan kelebihan Nabi Adam atau manusia yang baru tadi. Kemudian malaikat berkata, Maha suci engkau Allah. Sesungguhnya kami tidak tahu ilmunya apa-apa kecuali apa-apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Karena sesungguhnya engkau adalah zat yang mengetahui segalanya lagi maha menghukumi. Jadi sebelum bumi itu ditempati oleh Adam, dulunya Allah itu menciptakan golongan jin. Jadi dihuni oleh golongan jin yang di situ mereka berbuat kerusakan dengan saling membunuh. Kemudian Allah berkata kepada malaikat bahwasanya Allah akan mengganti pada penggantinya bumi atau menjadikan pengganti penghuni bumi. Qala berfirman siapa Allah? Ya Adamu wahai Adam, ambihum mengajarilah engkau hum pada mereka malaikat bi asma'ihim dengan kesemuanya nama. Him pada mereka. Falama maka ketika amba'ahum menceritakan atau mengajari siapa Adam hum pada mereka bi asma'ihim pada kesemuanya nama, qala maka berfirman Allah,
Alam akul, adakah belum berkata aku atau berfirman aku lakum pada kalian? Ini sesungguhnya kami Allah atau aku Allah. A'lamu mengetahui ghaiba pada gaibnya as-samawati langit wal ardo dan wal ardi dan bumi. Wa a'lamu dan lebih mengetahui kami Allah ma pada apa-apa tubaduna yang lahir atau yang tampak, wama dan apa-apa kuntum ada kamu sekalian taktumuna disembunyikan atau yang kalian sembunyikan, maksudnya angan-angannya malaikat. Allah berfirman, wahai Adam, menceritakanlah atau mengajarilah engkau nama-nama tersebut pada malaikat. Nah, dan ketika Adam mengajari pada malaikat tentang nama-nama kesemuanya nama tadi, maka Allah berfirman, adakah belum berkata aku pada kalian atau berfirman, yaitu sesungguhnya aku mengetahui gaibnya langit dan bumi. Jadi sudah kan, maksudnya seperti itu. Saya sudah pernah berkata atau pernah berfirman bahwasanya saya itu mengetahui gaibnya langit dan bumi. Ya termasuk tentang manusia ini atau tentang Adam ini saya tahu. Dan aku Allah atau kami Allah itu lebih mengetahui ucapanmu dan apa-apa yang kalian simpan, yaitu yang kalian simpan di dalam hati yang belum kalian ucapkan. Jadi sebenarnya hatimu itu tidak berkenan karena bahwasanya malaikat ini khawatir jangan-jangan nanti orang yang baru ini akan atau manusia yang diciptakan Allah ini akan seperti golongannya jin yang waktu itu ditempatkan di bumi oleh Allah, yang mereka itu berbuat kerusakan dan saling membunuh itu. Wa idzan ketika itu kulna berfirman kami Allah lil malaikati pada beberapa malaikat, isjudu sujudlah kamu sekalian li adama pada Adam, fasajadu maka sujud mereka ila kecuali iblisa iblis, aba menolak, wastakbaro dan sombong mereka. Wakana dan ada minal kafirina tergolong orang yang kafir. Dan ketika itu Allah berfirman kepada para malaikat bahwasanya supaya sujud kepada Adam, yaitu sujud penghormatan. Kemudian para malaikat itu sama sujud semua, kecuali iblis. Dia menolak, tidak mau untuk sujud karena memang dia itu sombong, merasa bahwa dia itu lebih baik karena memang diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Dengan iblis ini tidak sujud karena diperintah Allah untuk sujud penghormatan kepada Adam menolak, maka dengan seperti itu dia tidak taat dan tergolong orang yang kafir. Padahal iblis ini sudah lebih dulu diciptakan oleh Allah 2000 tahun sebelum Nabi Adam. Dan sudah beribadah selama 2000 tahun. Karena dengan dia tidak taat kepada Allah ketika disuruh sujud kepada Adam dengan sujud penghormatan, maka ketika itu dia menjadi tergolong orang yang kafir. Karena merasa sombong sehingga enggan untuk sujud pada Adam.
Mungkin cukup sekian penyampaian Al-Quran hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata dalam mengucapkan kalimat, saya mohon maaf. Akhir qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.